negara dalam menangani corona, saya yakin yakinnya, hakul yakin tidak steril dari konspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan Usik. Pemirsa Sandasan, kali ini kita akan musik tentang masalah salah satu dari status akun medsos Muhammad Husni Mubarak yang di upload mendapatkan 88 komentar, 6 kali dibagikan dan 85 likes. Pemirsa, dari akun medsosnya M Husni Mubarak mengunggah sebuah status, menulis sebuah status, hentikan dana dari pusat dan hentikan tes swab maupun rapid serta larang media memberitakannya terus menerus. Oh gini, hentikan tes swab maupun rapid serta larang media memberitakannya terus menerus, maka otomatis corona akan tamat. Ini status yang diunggah oleh akun M Husni Mubarak, mendapatkan komentar 88 komentar, 6 kali dibagikan dan 85 likes. Pemirsa, kita intip apa komentar-komentar yang dalamnya. Tanggapan dari netizen ini banyak sekali. Ada komentar dari Mas Rusdi, sistemik. Yusril Bahri, betul sekali, itu cara yang tepat. Ternyata banyak dukungannya juga ya. Sebetulnya ya dari status ini kalau kita simak sebentar agak nyinyir juga gitu ya. Ini Mas Rusdi ini mendapat tanggapan 5 komentar. Sistemik ditanggapi oleh yang punya akun, yang punya status, Mas Rusdi terstruktur dan masif tretan. Mas Rusdi menempel itu yang teraplikasi dan rakyat takut semua. Ya, Mas Rusdi namanya santet teknologi. Mas Rusdi ini luar biasa. Menggunakan istilah santet teknologi. Iya, Husni Mubarak, Kang Mas Rusdi, wah keren, pakai bingit istilahnya. Aku mau nulis artikel, judulnya santet teknologi, mantap. Ini Husni Mubarak, kalau nggak salah yang punya akun Husni Mubarak ini adalah pengusaha sukses di Jakarta dan asli Madura. Kalau yang saya kenal yang namanya Husni Mubarak ini, entah ada Husni Mubarak yang lain. Abdul Halim Husni Mubarak, iya kak, saya juga sudah lama tidak baca tulisan sampean. Ayo kak, jangan sampai pandemi ini terkesan propaganda asing. Wah, dan memang ini stigma yang terbangun di bawah. Ngeri dengernya, tapi ya tentu saja berbeda opini antara akar rumput dengan orang berkelas seperti Pean. Oh, ini gayanya gaya mendukung dari statusnya akun Husni Mubarak ini. Bisa Azadin Abdul Halim, penutupnya, kak jadi malu, sehat dan sukses selalu ya Dinda. Ya. Ini obrolan di forum, di rubrik komentarnya Mas Rusdi sistemik. Jadi ada dukungannya sangat luar biasa terhadap status yang ditulis oleh akun M Husni Mubarak ini, bahwa hentikan dana dari pusat dan hentikan tes swab maupun rapid serta larang media memberitakannya terus menerus, maka otomatis corona akan tamat. Ini sebetulnya kalau kita maknai secara sederhana saja, sebetulnya cenderung Husni Mubarak ini cenderung
menganggap bahwa ada konspirasi global ya, ada konspirasi yang masif yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk bagaimana menakut-nakuti masyarakat sehingga ada ketidakberdayaan Republik negara ini terhadap hantu yang namanya corona ini. Itu makna bebas dari saya, pemirsa Sandasan. Ya, itu yang saya coba untuk mengartikan gitu, apa yang dimaksudkan oleh status dari akun M. Husni Mubarak ini. M. Husni Mubarak juga Sulaiman Sakti, banyak sekali ya komentar-komentar yang tanggapan-tanggapannya setuju, bisa jadi, subhanallah, Sulaiman bentar dulu bos, kalau corona nggak ada gimana vaksinnya kan sudah dikulak, rugilah yang dagang vaksin. Ini juga Kun Sulaiman Sakti ini justru mendukung ini, ada sepertinya dipengaruhi oleh teori konspirasi gitu ya. Dia ada anggapan dari status ini sebetulnya corona dan vaksin ini adalah sesuatu yang konspiratif gitu. Kayaknya demikian. Ini dapat tanggapan dari Mubarak. Pak Bos Sulaiman Sakti, bukan tidak ada virus itu, ada, tapi tidak sedahsyat yang digembar-gemborkan di TV dan di medsos Pak. Soal vaksin memang tujuannya bikin vaksin Pak Bos, sehingga dunia percanduan tingkat tinggi jalan, lalu farmasi semakin top dan lain-lain lah. Pokoknya Pak Bos, intinya hentikan provokasi tentang corona. Itu tanggapan dari Sulaiman Sakti. Nih luar biasa perbincangannya ini. Ada kecenderungan dari perbincangan dari atas tadi itu justru corona dan pemberitaan tentang masalah corona adalah sesuatu yang sengaja di framing untuk membenarkan tentang masalah konspirasi di baliknya, tentang penjualan vaksin dan lain sebagainya macamnya. Itu yang saya tangkap dari obrolan dari komentar-komentar di statusnya akun M. Husni Mubarak ini, pemirsa. Sulaiman Sakti, tapi yang harus menyuarakan itu semua adalah orang-orang seperti Anda yang dekat dengan para wakil rakyat. Apa betul M. Husni Mubarak ini dekat dengan wakil rakyatnya? Sudah lama saya tidak tahu bagaimana peran dan posisinya sekarang. Oh, jangan-jangan memang orang dekat penguasa ini. Entah, kita tidak membahas masalah bagaimana peran M. Husni Mubarak ini. M. Husni Mubarak juga menambah dari atasnya statusnya, yang keberatan dengan statusku, mari kita diskusi secara ilmiah di halaman beranda ini. Gak usah telepon langsung ke saya, karena khawatir saya lagi rempong ya bos dan politisi yang baik hati, supaya juga publik kita bisa nimbrung diskusi juga. Kalau telepon ke saya nanti kita aja yang tahu, bukan tempe. Oh, gitu. Nantang ceritanya ini. Husni Mubarak ini memang luar biasa ini statusnya ini, nyinyir ya. Khalil Yasin, ini sebelumnya saya ingin bertanya, apakah sampean tak percaya dengan pandemi COVID-19 ini? Ini menjawab, saya percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan percaya kepada COVID. Maksud sampean mungkin apakah saya percaya dengan adanya virus corona? Jawabannya adalah, saya percaya virus itu ada, tetapi tidak seheboh dan tak sedahsyat yang didengar digembar-gemborkan di TV dan medsos. Sejak dulu sebelum saya lahir, virus membahayakan itu sudah ada, bahkan bisa lebih membahayakan dari corona. Tetapi dulu virus itu murni virus yang Allah turunkan ke muka bumi sebagai sebuah peringatan dan lain sebagainya. Wah, ini luar biasa nih, kayak artikel banget nih. Jawabannya ini benar mau ngajak diskusi ini. Tapi dulu virus itu murni virus yang Allah turunkan ke muka bumi sebagai sebuah peringatan dan lain. Tetapi saat ini virus itu menjelma menjadi komoditas politik untuk kepentingan orientasi profit. Itu yang disebut dengan istilah perang asimetris, alias
perang biologi segitiga, tiga bermuda, Amerika, Cina, dan Inggris. Nah, rasanya kita Indonesia hanya sebagai market alias pasar bagi mereka. Luar biasa, Pak. Akun Muslim Mubarak ini kajiannya sudah internasional ini. Ini pengamat internasional ini bicara kalau begini. Mantap ini. Mudah-mudahan analisnya ini justru betul-betul berdiri di atas data. Tidak hanya sekedar asumsi-asumsi liar. Mudah-mudahan begitu, Bang Husni ya. Asimetris Amerika, Cina, dan Inggris. Kalau ini benar, ya namanya juga diskusi ya, Bang. Yang lebih memprihatinkan lagi, betul apa yang disampaikan almarhum Gus Dur bahwa Indonesia ini bangsa penakut. Inilah buktinya takut kepada WHO untuk tidak mempandemikan corona ini. Demikian sedikit penjelasan dari saya. Untuk lebih lengkapnya, silakan ketik di Google M. Husni Mubarak MHM Corona antara fakta dan rekayasa. Wah, ternyata ini sudah nulis artikel kayaknya ini Bang Husni M. Mubarak ini. Pasti kalau sudah menulis artikel yang ditulis asumsi-asumsi dasarnya, asumsi-asumsinya tidak ada asumsi, tapi saya sendiri masih belum membuka. Mudah-mudahan memang berdiri di atas data-data yang bisa dipercaya gitu ya, sehingga asumsi-asumsi rekayasa dan fakta dan macamnya ini betul-betul bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ini M. Husni Mubarak, maaf saya kurang sependapat dengan paparan Anda, tapi saya tetap menghormatinya sebagai kebebasan berpendapat setiap individu. Saya simpulkan narasi ini adalah statement pribadi yang terbangun dari persepsi sisi lain. Terima kasih. Wah, ini ada yang nolak ini. Kholi Yasin. Muslim Mubarak, ya orang popo Kang Mas, ini kan katanya negara demokrasi. Yo wis rapopo toh, beda pendapat dan pendapatan. Saya juga sebagai penulis juga tak pernah menulis atas nama lembaga. Saya selalu menulis atas nama pribadi saya sebagai manusia yang Allah SWT berikan nikmat berupa gagasan. Saya tuangkan gagasan saya di sebuah buku dan artikel atas nama pribadi kami. Saya bukan ketum partai. Menarik juga ini. Apa yang distatuskan oleh M. Husni Mubarak ini, MHM ini sebetulnya dia sudah menulis di sebuah buku dan artikel kayaknya, dan yang ditaksirkan adalah sebuah penggalan, mungkin sudah melewati sebuah penelitian dan kajian yang lengkap bahwa ada kecenderungan tergembar-gembornya corona, apalagi sekarang ini PPKM ini sudah betul-betul sampai ke bukan presiden, tapi untuk di Jawa Timur khususnya itu sampai ke RT dan RW dan segala macamnya. Ada kemasifan gitu untuk bagaimana membatasi ruang gerak virus corona sebetulnya yang diinginkan oleh pemerintah, sampai pencegahannya sampai ke RT RW gitu ya, PPKM-nya, dan ini berbarengan dengan vaksinasi. Kalau kita sebetulnya sedikit mau mengartikan dan juga memaknai, bisa saja dua sisi ya. Sisi pertama, memang ini adalah sebentuk keseriusan dari negara untuk bagaimana masifnya kasus corona akhir-akhir ini sampai menembus 1 juta lebih gitu ya. Itu untuk bagaimana mengerem agar corona tidak menyebar kemana-mana. Tapi di sisi lain, vaksin ini sekarang sedang melakukan vaksinasi di setiap daerah. Mungkin saja ini adalah salah satu kemungkinan saja, salah satu bentuk pembenaran bahwa ada kartel, ada konspirasi di balik semua ini adalah dagang vaksin dan macamnya, bisa saja terjadi. Ini adalah sebuah anggapan saja pemirsa, dan apa yang diulas oleh Bang Husni Mubarak ini adalah sesuatu asumsi saja menurut saya. Dan meskipun ini mungkin secara ilmiah masih bisa untuk diperdebatkan, tapi diakui atau tidak bahwa masalah corona ini di desa-desa,
di kalangan sebagian kota juga dan di sebagian dokter juga ada juga yang mengatakan ini adalah sebuah konspirasi besar, konspirasi global gitu ya, yang justru kepentingannya adalah sebuah perdagangan dan profit. Ada juga yang beranggapan sama dengan Pak Husni Mubarak ini, dan ada juga yang tidak sama. Ya ini namanya demokrasi kan gitu Pak Husni. Tapi ini sangat luar biasa untuk memberikan wacana-wacana tentang masalah corona ini agar benar atau tidak, salah atau benar, itu adalah terserah bagaimana kita mau memilih konstruksi yang mana, logika yang mana, dan hasil analisa siapa, itu terserah. Tapi saya sebetulnya kalau dalam konteks yang lain, saya sangat percaya juga bahwa corona ini ada. Tapi penanganan corona, negara dalam menangani corona, saya yakin hakul yakin tidak steril dari konspirasi. Tidak steril dari konspirasi, maksudnya dalam konspirasi ini dalam menganggarkan tentang masalah penanganan corona, baik itu bansos dan macamnya dan macam, semua dampak dari urusan perkoronaan ini memang tidak steril dari konspirasi dan juga disisipkan sesuatu yang tidak dibenarkan secara hukum, korupsi dan segala macamnya itu dilakukan dengan berlindung di corona. Di Indonesia sudah terbukti ya, bantuan itu sudah sekarang ada korbannya. Mensos ya kemarin itu sebetulnya ya, program itu sebetulnya ada kaitannya dengan corona karena itu berbicara dampak dari corona, sehingga saya tadi mengatakan bahwa penanganan corona ini tidak steril dari konspirasi, itu salah satu bentuk dan buktinya. Dan itu tidak hanya saya yakin tidak hanya di pemerintahan pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, kabupaten, kota di seluruh Indonesia, saya yakin tidak steril dari konspirasi-konspirasi jahat dengan mengatasnamakan kemanusiaan, konspirasi jahat dengan mengatasnamakan kepedulian terhadap dampak corona. Tapi kalau urusan coronanya, saya juga percaya bahwa makhluk namanya virus corona ini ada betul. Ada betul gitu. Mas Rokib, lanjut pemirsa. Mas Rokib, semoga bosku kena corona, amin. Bu, kok gini? Hanafi Ma'arif, mantap solusi praktis yang tidak layak diapresiasi, apalagi diadopsi. Ya ini mulai banyak yang tidak sama dengan logika yang dibangun oleh Husni Mubarak. Merokib juga Hanafi Ma'arif ini mantapnya sampai 99 kali, ini kayak saya aja ini. Ini pemirsa. Husni Mubarak, monggo Kang, Mas Raden, Lora, Hanafi Ma'arif, kalau mau berbagi ilmu karena saya harus banyak belajar, kira-kira solusi dari sampean apa nih soal Pak D corona ini? Tolong sertakan analisa medis dan historisnya. Thank you. Ini tentang ini. Taufan Marseli, takjub. Isam dan banyak lagi sampai ke bawah. Banyak sekali pemirsa. Astagfirullah, Mega Wulandari, astagfirullahaladzim, tidak menghargai perjuangan kami. Wah ini kayaknya orang medis ini. Kayaknya ini orang medis ini. Husni Mubarak, mohon maaf, Adinda Mega Wulandari bukan tidak menghargai teman-teman di dunia medis. Justru ini bentuk upaya kami mengungkap kejanggalan dan bau konspirasi dunia global. Indonesia ini kan hanya market mereka, Dinda. Betul kata Alun Gus Dur, Indonesia ini bangsa yang penakut. Coba Indonesia ini katakan tidak pada WHO, pasti tidak akan seperti ini. Ini tanggapan dari salah satu nakes mungkin ya, pemirsa. Tapi intinya apa yang distatuskan oleh MHM ini justru mendapatkan sebuah respon beragam. Ada yang mendukung sepenuhnya, ada juga yang nyinyir dan menolak bahwa apa yang distatuskan ini adalah sesuatu yang dianggap tidak benar. Ada juga yang di sisi lainnya juga ada. Demikian, mudah-mudahan usik ini bisa mengusik orang-orang yang memang betul ingin terusik, dan yang mudah-mudahan konspirasi yang disinyalir oleh status MHM ini, meskipun bukan coronanya tapi penanganan coronanya juga bisa terusik, agar tidak bersembunyi di balik kemanusiaan, tidak bersembunyi di balik kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak oleh corona. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.